Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahril Amin Maulana dalam acara Piala Dunia 2022. Kali ini kita akan membahas beberapa hal menarik dan kontroversial dari Piala Dunia 2022 yang sedang berlangsung di Qatar pada saat ini. Siapa sih yang tidak tahu Piala Dunia? Acara yang diadakan 5 tahun sekali sebagai hajatan bola dunia yang mempertemukan berbagai negara dari seluruh dunia di dalam satu kompetisi yang sangat kompetitif. Pada tahun ini, Qatar terpilih menjadi tuan rumah dalam gelaran Piala Dunia tahun 2022. Kita akan membahas beberapa hal menarik dan beberapa hal kontroversial dari terselenggaranya Piala Dunia 2022 di Qatar pada tahun ini. Mari kita mulai dari hal yang menarik terlebih dahulu. Hal menarik yang pertama adalah Piala Dunia Qatar ini adalah menjadi Piala Dunia yang paling mahal dalam sejarah terlaksananya Piala Dunia. Faktanya Piala Dunia ini menghabiskan biaya sekitar 200 miliar US dollar atau setara 3,3 triliun rupiah. Hal yang sangat fantastis jika dibandingkan piala-piala dunia sebelumnya di mana tidak mencapai budget yang begitu besar tetapi bisa terselenggara dengan begitu meriah. Yang kedua adalah Piala Dunia di Qatar ini adalah Piala Dunia pertama yang dilaksanakan di negara Arab karena sebelum-sebelumnya rata-rata Piala Dunia digelar oleh tuan rumah yang mana berlokasinya di benua Eropa. Dan ini adalah kali pertama Piala Dunia digelar di negara Arab, khususnya di sekitaran benua Asia. Lalu hal menarik yang ketiga adalah adanya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Ghonim Al-Mufti. Kita tahu sendiri bahwa Qatar ini adalah negara berbasis Islam, salah satu negara berbasis Islam terbesar di dunia. Maka Piala Dunia kali ini dijadikan oleh mereka sebagai ajang untuk syiar atau menyebarkan agama Islam, terlebih lagi kepada para pendatang atau para turis yang datang untuk menonton Piala Dunia. Dan Piala Dunia kali ini secara tidak langsung menjadi ajang dakwah, ajang syiar Islam agar menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Lalu hal menarik selanjutnya adalah stadion di Qatar ini, 7 stadion di Qatar ini memiliki pendingin udara atau AC di dalam stadionnya, di bangku-bangku penduduk. Karena kita tahu sendiri Qatar adalah negara yang memiliki iklim yang bisa dibilang lumayan sangat panas jika dibandingkan dengan piala-piala dunia, tuan rumah Piala Dunia pada gelaran sebelumnya. Kenapa alasan dipasangnya pendingin udara atau AC di dalam stadion ini adalah karena kan banyak pendatang atau turis dari luar negara atau dari benua-benua lain yang biasanya tidak terbiasa dengan udara-udara yang panas atau iklim yang sangat menyengat, seperti mungkin bisa mencapai beberapa derajat Celcius lebih tinggi daripada negara-negara yang mereka diami. Mungkin kan mereka terbiasa dengan iklim yang dingin, tetapi pada akhirnya mereka jika terkena iklim yang panas mereka akan tidak terbiasa. Maka dari itu panitia Piala Dunia memutuskan untuk memasang pendingin udara. Lalu kita masuk ke bagian kontroversi dari Piala Dunia itu sendiri. Seperti yang saya bahas sebelumnya, Piala Dunia ini diselenggarakan di Qatar, di mana Qatar ini notabene adalah salah satu negara Islam paling besar di dunia. Lalu apa sajakah kontroversi yang terjadi di Piala Dunia 2022 ini? Salah satunya adalah isu LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, di mana beberapa peserta Piala Dunia seperti Jerman, Inggris, dan lain-lain ini merupakan pendukung garis keras dari gerakan yang disebut LGBT ini. Kita tahu sendiri bahwa Qatar adalah negara Islam dan LGBT tentu saja melanggar ketentuan dari hukum Islam itu sendiri. Maka dari itu, Qatar sebagai tuan rumah melarang segala atribut LGBT digunakan dalam pagelaran Piala Dunia 2022 di Qatar pada kali ini. Nah, ada satu kejadian menarik di mana laga pembuka Jerman melawan Jepang, di mana Jerman kita kenal sendiri sebagai salah satu negara pendukung LGBT. Di saat pembukaan match ini, mereka berselebrasi, maksud saya, ketika sesi foto bersama sebelum pertandingan, timnas Jerman melakukan pose bungkam mulut seperti ini, yang melambangkan suara mereka yang dibungkam oleh panitia Piala Dunia terhadap hak-hak mereka sebagai pendukung negara LGBT. Padahal kita tahu sendiri sebagai layaknya seorang tamu, kita harus menghormati tuan rumah. Apa saja yang ditetapkan oleh tuan rumah, kita sebagai tamu yang berkunjung harusnya menghormati
dan menaati segala aturan yang ada. Lalu yang kedua adalah dilarangnya minuman beralkohol dijual di dalam stadion. Kita kembali lagi kepada fakta bahwa Qatar ini adalah negara Islam, yang mana jelas minuman-minuman beralkohol yang memabukkan mungkin seperti khamar, bir atau wine dan lain-lain jelas dilarang di dalam pagelaran Piala Dunia pada tahun kali ini. Yang menariknya adalah salah satu sponsor utama dari Piala Dunia yaitu Budweiser ini adalah salah satu penyumbang dana terbesar untuk Piala Dunia pada pagelaran kali ini. Tetapi beberapa hari sebelum hari H, Qatar ini membuat suatu pernyataan yang mengagetkan bahwa penjualan bir dilarang. Maka bisa dibilang ini cukup kontroversial lah, karena Qatar sendiri sebagai negara Islam, tetapi sponsor utama dari Piala Dunia ini adalah sebuah merek dari minuman keras. Lalu terjadinya isu pelanggaran HAM oleh Qatar terhadap pekerja-pekerja imigran. Berdasarkan laporan The Guardian pada tahun 2021 pada saat persiapan Piala Dunia tahun ini, lebih dari 6.500 pekerja imigran dari India, Nepal, dan Bangladesh ini meninggal dunia dalam pekerjaan karena kita tahu sendiri iklim cuaca Qatar yang sangat panas. Tentu saja para buruh dari negara-negara ini tidak terbiasa, maka dari itu banyak kejadian meninggal dalam pekerjaan yang tentu saja oleh pemerintah Qatar dianggap ini adalah sebuah isu palsu. Tetapi apakah ini sebuah kebenaran atau tidak masih belum bisa diketahui, tetapi memang isu ini sangat merebak pada saat pagelaran Piala Dunia pada tahun ini. Lalu yang terakhir adalah adanya dugaan suap terhadap dari Qatar ke pihak FIFA sebagai induk sepak bola dunia, karena di sini sudah dilakukan penyelidikan kenapa sih kok tiba-tiba Qatar ini bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia, bahkan mengalahkan negara-negara Eropa besar yang lain. Disinilah muncul kecurigaan kenapa Qatar ini bisa menjadi Piala Dunia, dan ternyata ditemukan fakta bahwa memang beberapa petinggi-petinggi Qatar di saat waktu negosiasi Piala Dunia ini terbukti melakukan beberapa suap, tetapi ketika diteliti selama 2 tahun tuduhan ini tuh tidak terbukti. Nah, maka dari itu terjadi di sini beberapa simpang siur juga antara pihak Qatar dan pihak FIFA dan pihak-pihak Eropa yang mencalonkan diri sebagai tuan rumah lainnya. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memberikan informasi dan bermanfaat bagi para penonton yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.